Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita tauladani bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang ghazwah dan sariyah yang mengawali terjadinya perang Badar. Di sana ada 8 ghazwah dan sariyah, yaitu 4 sariyah dan 4 ghazwah. Dari ke-8 ghazwah ini nanti salah satunya ada yang menjadi pemicu terjadinya perang Badar. Tapi pada kesempatan kali ini saya belum menceritakan tentang perang Badar, tapi masih mengawali permulaan kisah terjadinya perang Badar. Sebelum perang Badar ini berkecamuk, ada beberapa peristiwa, yaitu turunnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana kontroversi atau perdebatan posisi ayat-ayat saif tadi, ayat-ayat perintah untuk berperang di dalam Al-Quran. Kemudian ada peristiwa lagi, yaitu berpalingnya arah kiblah dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Baru kita akan mengkaji kisah permulaan, karena perang Badar ini ceritanya cukup panjang, jadi nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Jadi setelah menyaksikan sinyal perlawanan kaum muslimin melalui sariyah Abdullah bin Jahsy, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin nanti ya. Rasa takut dan khawatir menyusup ke dalam hati orang musyrik. Nah, ini orang-orang musyrik sudah mulai timbul rasa khawatir karena beberapa kali kafilah dagangnya dicegat oleh Rasulullah. Nah, sejak kejadian itu kaum musyrikin benar-benar merasa bahwa jalur perdagangannya mereka menuju Syams ini tidak aman lagi. Dia kalau berdagang mesti ada halangan. Maka di situ ada niat orang-orang Quraisy untuk membumi hanguskan kaum muslimin di tempat tinggal mereka. Nah, sikap inilah yang kemudian akan menjadi pemantik atau pemicu meletusnya kobaran perang Badar Kubro di kemudian hari. Tetapi sebelum terjadinya peristiwa itu, ada banyak ayat yang turun, dan ini akan menjadi faktor pemenang juga. Karena dengan turunnya ayat-ayat ini, semangat orang-orang muslim ini menjadi semakin berkobar-kobar.
Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillah alladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi sekali lagi ada klausul di situ bahwa perangilah orang-orang di jalan Allah yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Ada kata-kata wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Nah, kalau misalnya musuhnya ini sudah mengalah atau kalah, itu jangan kemudian kalau ada orang karate atau apa gitu ya, kalau musuhnya sudah jatuh itu tidak langsung terus dipukuli sampai babak belur. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ayat selanjutnya juga waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, dan janganlah kalian membunuh mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi di Masjidil Haram itu dilarang untuk ada pertumpahan darah, kecuali di situ kita diserang oleh mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan orang-orang kafir. Nah, ini adalah beberapa ayat yang turun sebelum terjadinya perang Badar. Kemudian ada lagi 192, fa inin tahau, tetapi jika mereka berhenti dalam arti tidak memusuhi kamu lagi, tidak melawan, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini bentuk etika dalam berperang. Jadi berperang pun ada aturannya. Kemudian dalam berperang Allah mengajarkan beberapa hukum yang berkaitan dengan berperang. Di sini ada faidza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq, selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Nah, di sini baru ada perintah menawan. Nah, kemarin pasukan Abdullah bin Jahsy itu melakukan penawanan, itu kan tawanan pertama dalam Islam. Tetapi sebelum ada perintah untuk menawan, maka kemudian Rasul tidak menerima tawanan itu. Nah, kemudian Rasul membebaskan. Wa imma fidaan hatta tada'al harbu, atau juga mengambil tebusan, membebaskan atau mengambil tebusan. Nah, ini aturannya itu datang justru setelah kejadian Sariyah Abdullah bin Jahsy, sehingga Nabi di situ kemarin saya jelaskan sekaligus menjawab pertanyaan kemarin, tidak menerima tawanan dan tebusan, bahkan harta rampasan dari peperangan itu. Hatta tada'ul harbu, sampai perang itu selesai. Dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Demikianlah sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka.
tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Nah, kalau Allah pingin ya langsung dibunuh aja mereka. Tetapi Allah ingin menguji kita, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amalnya. Nah, ini adalah beberapa ayat yang memerintahkan untuk berperang. Kemudian ayat selanjutnya, sayahdihim wa yuslih balahum. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Wa yudkhiluhum jannat arrafaha lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Kemudian yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini yang mungkin sudah populer ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Nah, ini menjadi spirit atau semangat orang-orang muslim dalam berperang, khususnya nanti perang Badar. Ini bisa menjadi kunci atau penyemangat mereka untuk memenangkan dalam perang Badar. Kemudian juga Allah mengancam orang-orang yang takut nyalinya. Dari ketika ada perintah berperang ini, tidak semua berani, ya ada yang takut juga. Sehingga Allah juga memberikan teguran dan sindiran bagi mereka yang takut dalam surah ke-47 ayat ke-20. Maka yang seharusnya dilakukan oleh orang muslim adalah ta'ah, hanya taat kepada perintah Allah. Kalau sudah diperintahkan untuk berperang, ya sudah berperang. Nah, dari sekian ayat itu, dan mungkin ada banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat peperangan, ada beberapa kontroversi atau bagaimana menyikapi ayat tersebut. Ada 4 pendapat. Yang pertama adalah ayat tersebut, ayat-ayat perang tadi menganulir. Menganulir itu menasih atau menghapus terhadap ayat yang lain. Jadi kayak kalau ada ayat toleran itu dihapus dengan ayat peperangan, sehingga tidak ada toleransi. Ya, kita langsung terus melawan. Yang kedua, ayat peperangan tadi sebagai ayat yang teranulir atau ayat yang sudah dinasah, yang sudah mansuh, sudah dihapus oleh ayat yang toleran. Kemudian sebagai ayat yang teranulir juga dengan ayat yang lain. Maksudnya secara internal itu antar sesama ayat peperangan dengan ayat yang lain dengan ayat toleran. Dan yang terakhir, ayat-ayat tersebut masih berlaku atau muhkam hingga saat ini. Nah, ini pembahasannya tidak pada kajian Sirah Nabawi, tapi mungkin pada kajian yang lain terkait dengan ulumul Quran, ilmu tafsir dan lain-lain sebagainya. Bagaimana menyikapi sikap ayat-ayat saif atau ayat-ayat pedang di atas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah setelah turunnya ayat-ayat peperangan itu, turun juga ayat perintah untuk berpindah atau memalingkan kiblat umat muslim dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Lah ini adalah posisi Baitul Maqdis dengan Mekah. Baitul Maqdis itu berada pada utaranya kota Mekah. Utara. Berarti kalau sholat itu menghadap utara. Nah, misalkan begini, ini adalah Ka'bah ya. Utara itu mana? Sana nggih. Nabi itu kalau sholat itu di sini apa di sini? Nah, Nabi itu sholat menghadap Ka'bah tetapi tetap lurus ke Baitul Maqdis atau membelakangi Ka'bah. Nah, jadi dalam riwayat Nabi itu tetap menghadap Ka'bah, mesti ngarepe Ka'bah berarti di sini ya. Mengarah ke Masjidil Baitul Maqdis, bukan di depannya sini. Artinya beliau kan nanti membelakangi Ka'bah.
Nah, ketika beliau ada di Madinah, Madinah itu ya posisinya ada di ini Mekah, Madinah, Baitul Maqdis gitu posisinya. Jadi di sebelah utaranya juga, sehingga Nabi itu ketika berada di Madinah merasa sholatnya itu membelakangi Ka'bah walaupun jauh. Nah, di situ kemudian Nabi terus berdoa kepada Allah supaya kiblatnya itu dipindah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang-orang Yahudi di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Mereka itu kadang godoi orang Muslim. Orang Muslim ini agamanya baru tapi kok kiblatnya ngikut ke kita. Jadi mereka itu mengatakan bahwa mereka sholat menghadap ke kiblat kita. Jangan-jangan lama-lama mereka akan ikut agama kita. Nah, gitu. Itu suara-suara seperti itu banyak sekali ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di samping Nabi ketika sholat di Madinah itu merasa membelakangi Ka'bah. Nah, maka di situ Rasulullah terus berdoa menengadahkan wajah beliau ke langit sampai sekitar 16 sampai 17 bulan. Ya berarti ya setahun lebih. Nah, apa doanya supaya kiblatnya umat Islam ini dipindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Akhirnya kemudian turunlah ayat atau surah Al-Baqarah ayat 144 tentang perintah merubah arah kiblat pada tahun awal kedua hijrah, yaitu pada bulan Rajab. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Berdoa maksudnya. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, ini istimewanya Nabi Muhammad. Allah memalingkan kiblat sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kiblatnya itu Ka'bah atau Masjidil Haram? Ini ayatnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro, dan di mana kamu saja berada maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, di dalamnya Masjidil Haram itu kan ada Ka'bah. Ka'bah itu kan ada di Masjidil Haram. Jadi arahnya nggih ke sana. Maka kejadian itu terjadi pada waktu sholat zuhur. Kejadian itu terjadi pada waktu sholat zuhur ketika Nabi sholat di perkampungan Bani Salamah. Jadi 2 rakaat itu masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat itu 2 rakaat setelahnya menghadap Masjidil Haram. Kemudian baru asarnya beliau ke Masjid Nabawi itu sudah sepenuhnya, maksudnya sholat asar dari awal sampai akhir sudah menghadap Masjidil Haram. Nah, sedangkan di Kuba itu kan agak jauh ya. Itu berita tentang perubahan arah kiblat itu sampainya itu ke sana baru subuh. Sehingga subuhlah itu baru mereka merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah bukti sejarah masjid yang ada di perkampungan Bani Salamah ketika itu ya mungkin belum sebagus ini, yang kemudian namanya diabadikan menjadi Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Maksudnya itu ya dulu di situ turunnya perintah untuk merubah arah kiblat. Ya, alhamdulillah saya pernah menyusuri masjid ini, tapi saya kok nggak melihat kiblat yang satu, maksudnya mihrab yang satunya gitu loh. Apa mungkin sudah ditutup ataukah mungkin tidak boleh dikunjungi gitu. Nah, tentu mihrab
yang ada adalah menghadap Masjidil Haram. Tapi bekas mihrab yang dulu menghadap mungkin Masjidil Baitul Maqdis itu masih ada, tetapi mungkin bisa dikunjungi atau mungkin tidak bisa dikunjungi. Nah, setelah berpalingnya kiblat itu, orang Yahudi membuat propaganda, ya, dengan mengatakan bahwa loh, sholat yang sah itu menghadap Baitul Maqdis, sholat menghadap Masjidil Haram itu enggak sah. Nah, akhirnya kemudian ungkapan-ungkapan miring itu dijawab oleh Allah dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi kebaikan itu bukanlah menghadapkan diri kita ke arah timur ataupun barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Jadi intinya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan persoalan menghadap ke sana kemari. Kemudian orang Yahudi tidak terima lagi, dia mengatakan bahwa orang Muslim itu tidak konsisten. Masa dalam ibadah saja kemarin ngadap ke sana, sekarang ngadap ke sini, jangan-jangan lusa ngadap ke mana lagi gitu. Pindah-pindah. Kemudian orang Yahudi juga mengatakan, lah terus bagaimana nasibnya itu saudara-saudaramu yang mati tapi matinya sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis? Kasihan mereka sholatnya itu tidak sah. Begitu. Jadi propaganda itu, sindiran-sindiran itu membuat orang-orang Muslim itu juga gelisah juga. Akhirnya kemudian Allah menurunkan surah wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Nah, ini menjadi penanda. Sehingga nanti di perang Badar, orang-orang yang ikut itu murni orang-orang yang sudah betul-betul Islamnya sudah kuat. Nah, nanti akan terseleksi dengan perubahan arah kiblat ini. Orang-orang yang imannya tidak kuat itu sudah harus ragu lagi dengan keislaman. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan itu sesungguhnya terasa berat kecuali bagi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Lah di sini Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ini sekaligus menjawab tadi. Jadi orang-orang yang meninggal yang sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis itu tidak menyia-nyiakan, artinya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir. Setelah peristiwa itu baru kemudian, ini belum ceritanya, masih permulaan kisah. Jadi mungkin kemarin masih ingat, ada ghazwah namanya Dzul Usairah, ya. Kafilah dagangnya ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itu Nabi mau menghadang, tetapi kancrit, maksudnya itu Abu Sufyan wis berangkat dulu, Nabi baru datang setelahnya, sehingga gagal. Ya, waktu itu Nabi hijrah bersama 150 muhajirin, membawa 30 unta. Berarti satu unta untuk berapa orang? 150 dibagi 3 untuk 5. Mereka bergantian. Jadi misalkan 5 orang itu ya 5 kilo si A gantian, 5 kilo lagi si B gantian, 5 kilo lagi si C, dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat perjalanan mereka nggak terlalu cepat, sehingga kari atau ketinggalan dari kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan wis berangkat baru datang. Nah ini. Kemudian mereka mengirim mata-mata, kira-kira Abu Sufyan ini balik dari Sam menuju Mekah ini kapan? Jadi mereka berangkat dihadang ketinggalan. Kalau gitu besok aja pas pulang, kira-kira kapan pulangnya? Itu dihadang.
Lah ternyata ketika mereka pulang dari Syams itu membawa perniagaan yang lebih besar daripada yang ketika berangkat. Mungkin ya wis untung banyak ya. Rincian perniagaan yang dibawa Abu Sofyan itu 1000 ekor unta. Dan setiap ekor unta itu memuat harta. Kalau ditaksir itu sekitar 50.000 dinar emas. Dan itu orangnya hanya 40 orang, bayangkan. 50.000 dinar emas itu kalau dinominalkan itu sekitar 100 miliar. Itu yang ngawal kafilah 40 orang. Nah, ini Nabi berangkat dengan 319-an orang, mau menghadang kafilah dagangnya Abu Sofyan yang membawa perniagaan yang luar biasa. Tapi Abu Sofyan ini pinter, dihadang di Badar, tetapi Abu Sofyan itu belok. Jadi misalkan arahnya lurus ke sana, dia sudah tahu Nabi ini mesti mencegat, karena ketika berangkat nggak kena mesti pulangnya. Akhirnya Abu Sofyan belok, Nabi ke sana ya kecelik, nggak ketemu apa-apa. Jadi Abu Sofyan membuat 2 strategi. Yang pertama belok, yang kedua minta bantuan orang-orang musyrik di Mekah yang jumlahnya itu sekitar 900-an mendekati 1000. Mungsuh Nabi yang cuma 300. Di sini Nabi nanti minta pendapat kepada orang-orang yang dibawa tadi, kita terus maju berperang atau kita mundur ke Madinah. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak, barangkali ada yang mau didiskusikan. Guys, Sudah cukup ya, mungkin menunggu yang berikutnya. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan